Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang mengikuti channel Nur Aldom 151, terima kasih Anda masih setia bersama channel sehat Nur Aldom 151. Untuk statement hari ini saya akan membahas masalah penyakit emah kronis atau lambung atau asam lambung. Emah kronis atau asam lambung itu penyakit yang berada di lambung. Katanya dokter, kalau Anda telat makan, itu Anda bisa terkena penyakit emah kronis dan asam lambung. Nah, itu versi dokter. Tapi saya, alhamdulillah, dari kecil saya tidak pernah makan teratur, karena dari kecil memang tergolong kekurangan ekonomi ya. Jadi makan itu kadang jam 9, kadang ya nanti pulang sekolah jam 12, kadang ya pagi mau sekolah. Itu memang tidak teratur dari kecil. Ditambah lagi saya sekolah ilmu praktisi spiritual. Saya rajin puasa dan makan itu kadang ya hanya air nasi putih sama air putih, kadang ya hanya ubi, sejenis ubi saja. Ya alhamdulillah sampai sekarang umur saya 35 ini belum pernah merasakan namanya asam lambung dan emah kronis. Untuk pemahaman penyakit emah kronis atau asam lambung itu apa? Penyakit emah kronis itu adalah penyakit lambung. Lambung itu jika kita isi makanan seperti asam-asam, seperti terlalu pedas, terlalu keras, ataupun yang paling berbahaya itu kalau makan asam, seperti mangga mengkal misalnya, nanas misalnya, itu lambung kita akan naik dan akan terjadi kontras dengan organ yang lain, maka akan terjadi sesak nafas atau pusing-pusing, sakit kepala atau muntah-muntah. Itu awalnya karena lambung kita itu, keasaman di lambung kita itu naik. Makanya timbulnya penyakitnya bermacam-macam. Kadang badan keringat dingin, campur pusing, campur mual, campur muntah-muntah. Nah, itu disebabkan karena keasaman di lambung kita itu naik. Dan ciri-cirinya mudah dipahami. Kalau kita makan mengkal, buah mengkal, atau makan nanas yang asam-asam, atau jeruk yang masih agak asam atau asam, kecut, nah itu lambung kita terasa tidak enak, seperti penuh, dan lama-kelamaan itu akan seperti mau muntah, dan lama-lama napasnya sesak, lama-lama sakit kepala dan masuk rumah sakit. Itu ciri-ciri orang yang kena penyakit asam lambung atau emah kronis. Sebenarnya sama ya, asam lambung dan emah kronis itu sama, tempatnya di lambung. Dan kenapa kok bisa terkena asam lambung? Itu kalau menurut saya itu bukan dari faktor makan yang nggak teratur, kalau menurut versi saya.
Karena saya dari orang tua, dari mbah-mbah saya itu semuanya makan itu tidak ada yang teratur. Dan mbah saya itu usianya sudah 100 tahun lebih, ya tidak kena penyakit asam lambung. Bapak saya sudah 74 tahun itu ya tidak kena asam lambung. Dan saya sudah 35 tahun, ini juga belum pernah terkena asam lambung, alhamdulillah. Kalau bisa jangan. Nah, bagaimana kok orang bisa terkena asam lambung atau emah? Itu sebenarnya karena pola makannya yang berlebihan atau kurang sehat. Sebenarnya berawal dari situ, karena lambung itu kan penampungan semua makanan. Itu akan ditampung di situ. Setelah diputar, digiling, itu akan ada pembagian ke sana nutrisi, ke sana vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D dan sebagainya. Nah, di situ kalau ada makanan yang tidak sehat seperti banyak kalori, banyak lemak, banyak minyaknya, nah, di situ akan mengendap di situ. Mengendap di lambung, dia akan menempel di dinding-dinding lambung. Contohnya yang tidak bisa dikeluarkan, terlalu banyak makan minyak. Kita tahu masakan Padang enak, mantap, tetapi itu mengandung minyak dan sebagainya, tidak perlu saya sebutkan satu persatu. Intinya, penyakit asam lambung itu banyaknya dari pola makan kita yang terlalu banyak mengandung minyak dan kolesterol dan berkalori tinggi. Dan juga banyaknya bahan pengawet yang masuk ke dalam perut kita. Dan terjadi pengendapan-pengendapan, akhirnya menumpuk. Mengapa kok bisa sampai kalau sudah terlalu banyak bisa muntah-muntah, mual, sakit kepala, sesak nafas, badan lemas, keringat dingin? Itu karena zat keasaman dari tumpukan makanan yang kita makan itu kan banyak pengendapan-pengendapan, itu saking banyaknya tidak bisa keluar, itu terjadi penyakit asam lambung. Dan keasaman terlalu tinggi, dia akan ke atas, ke paru-paru, ke jantung, sampai ke kepala. Dan jika sudah sampai ke kepala, Anda akan mengalami pusing, badannya drop, dan itu bisa dipastikan masuk rumah sakit. Lalu apakah asam lambung itu tidak bisa menyebabkan kematian? Tentu bisa. Karena kalau keasaman lambung sudah terlalu tinggi, maka itu akan mengganggu pada fungsi jantung, fungsi hati, fungsi paru-paru, pernapasan, dan merusak sel-sel saraf otak. Seperti itu. Lalu apakah asam lambung bisa diobati? Tentu saja bisa. Seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, semua penyakit Allah menciptakan semua makhluk di bumi ini itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada laki-laki, ada perempuan, ada tinggi, ada rendah, ada sehat, pasti ada sakit. Nah, jika Anda posisi dapat sakit, dan situ pasti ada obatnya. Ada penyakit, pasti ada obatnya. Yang penting Anda ikhtiar
Nah, sebaik-baik pengobatan itu jangan sampai sudah terlalu parah baru Anda cari obatnya ke sana kemari. Untuk penyakit itu lebih mudah ataupun lebih efektif apabila belum terlalu parah. Nah, apa-apa kalau sudah terlalu parah, prosesnya pun akan lama. Jadi saran saya, apabila Anda sudah terkena ciri-ciri penyakit MAH asam lambung seperti yang saya sebutkan tadi, segera mungkin ambil tindakan sebelum penyakit Anda menyebar ke mana-mana. Untuk seputar kesehatan atau Anda ingin konsultasi tentang penyakit Anda, baik itu asam lambung, MAH kronis dan lain-lain, silakan Anda telepon ke nomor saya atau WA nomor saya di bawah ini. Ini nomor saya. Di sini saya juga langsung menyiapkan tempat pengobatannya, bukan cuman konsultasi tok ya, tetapi juga untuk pengobatannya juga di sini saya buka praktek. Saya buka praktek pengobatan alternatif ini dari 2012 sampai sekarang. Nah, demikian statement yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa channel ini di subscribe, komentar, supaya channel ini berkembang dan bisa membantu sesama. Apabila channel ini banyak manfaatnya, silakan Anda share ke teman-teman Anda supaya bisa menjadi sedekah untuk Anda dan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.